Ribuan warga Tiongkok berkumpul pada 12 Juli di depan gedung salah satu bank Tiongkok. Mereka menuntut hal yang sama, yaitu kejelasan mengenai tabungan mereka yang tiba-tiba hilang dan tidak dapat diakses selama 3 bulan terakhir. Warga Tiongkok secara tiba-tiba tidak dapat mengakses rekening pribadi mereka, menyebabkan mereka kesulitan membayar keperluan seperti makan, transportasi, dan sebagainya. Jumlah uang yang hilang mencapai 6 miliar dolar, dan 6 bank Tiongkok telah membekukan rekening nasabah mereka tanpa memberikan keterangan atau peringatan sebelumnya. Petugas keamanan tanpa tanda pengenal dan berseragam kemeja putih menyerang peserta aksi yang sedang menuntut uang mereka kembali, atau setidaknya memberikan kejelasan mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Alih-alih menertibkan peserta aksi dengan peringatan baik, petugas keamanan tersebut menggunakan cara yang kasar untuk membubarkan massa. Inilah bagaimana Bank Ran melanda warga Tiongkok. Tiongkok memiliki lebih dari 1.600 bank desa. Bank desa adalah lembaga keuangan mikro yang ditujukan untuk nasabah yang bekerja sebagai petani dan pekerja desa. Namun bank desa menjadi sangat populer di Tiongkok karena tingkat suku bunga yang diberikan. Bank desa memberikan suku bunga 2 kali lipat lebih besar dari Bank Tiongkok, yaitu sebesar 4,5% per tahun. Namun tidak semua orang dapat membuka rekening di bank desa ini, karena pemerintah Tiongkok menerapkan regulasi bahwa setiap nasabah hanya bisa mendaftar satu rekening di bank desa di wilayahnya. Pemerintah melarang membuka rekening di kota lain. Warga Tiongkok yang tergiur dengan bunga bank desa kemudian membuka rekening menggunakan aplikasi pihak ketiga, sehingga tidak terbaca oleh sistem pemerintah. Semua berjalan dengan baik. Warga Tiongkok dapat bertransaksi dengan lancar menggunakan aplikasi pendukung tersebut. Namun kemudian pada bulan April lalu, secara tiba-tiba nasabah tidak dapat mengakses rekening mereka. Tidak ada penjelasan apapun dari bank maupun pihak terkait mengapa nasabah tidak dapat mengakses rekening mereka, bahkan untuk sekadar mengecek jumlah saldo yang mereka miliki. Pada bulan Mei, markas besar salah satu bank desa di Zhengzhou digeruduk massa yang memaksa masuk ke gedung untuk mendapatkan kembali uang mereka yang hilang. Namun lagi-lagi pemerintah Tiongkok memiliki cara licik agar warganya tetap mematuhi segala aturan yang telah dibuat. Setelah datangnya wabah COVID-19, pemerintah melacak kondisi kesehatan masyarakat, di mana hanya dengan memindai barcode, maka akan keluar tanda merah, kuning, atau hijau. Tanda merah dan kuning artinya seseorang telah terinfeksi COVID dan atau berinteraksi dengan pasien COVID. Sedangkan tanda hijau menandakan seseorang terbebas dari COVID. Selama masa protes, pemerintah membuat semua warga yang berniat melakukan aksi memiliki tanda merah pada kondisi kesehatan mereka, sehingga menyebabkan mereka harus mau tidak mau kembali ke rumah. Anehnya, ketika di rumah, tanda kesehatan kembali berubah menjadi hijau. Keributan mulai terjadi ketika masyarakat akhirnya tahu bahwa pemerintah mengelabui mereka agar tidak menuntut uang mereka kembali. Partai Komunis Tiongkok akhirnya menghukum beberapa pemerintah daerah yang bertanggung jawab terkait kejadian sebelumnya. Merasa didukung oleh partai terbesar di negaranya, warga kembali menuntut bank untuk mengembalikan akses ke rekening mereka. Lagi-lagi pemerintah daerah Tiongkok melakukan tindakan kekerasan untuk membubarkan warga yang sedang memperjuangkan hak mereka. Kepolisian datang bersama dengan suatu kelompok yang tidak memiliki tanda pengenal. Pasukan kepolisian hanya bertugas berbaris dan melihat bagaimana brutalnya kelompok berseragam putih itu membubarkan massa. Mereka tidak memandang gender, usia, dan kondisi kesehatan. Seorang wanita hamil bahkan tetap diseret dengan kasar untuk keluar dari aksi. Melihat kerusuhan yang semakin menjadi, pemerintah akhirnya memberikan beberapa penjelasan kepada warga Tiongkok. Menurut penjelasan pemerintah, 6 bank desa yang membekukan rekening nasabahnya dikendalikan oleh Hainan New Fortune Group yang dimiliki oleh Lu Yi, seorang ketua geng kriminal yang kuat. Hainan New Fortune Group telah menawarkan program investasi dan suku bunga besar-besaran di Tiongkok. Banyak warga Tiongkok berinvestasi dan menabung di Hainan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Menurut hasil penyelidikan, Hainan telah secara ilegal menyerap dana publik menggunakan aplikasi pihak ketiga tersebut selama 10 tahun dan tidak ada yang menyadari. Saat ini posisi Lu Yi adalah buronan Tiongkok yang tinggal menunggu waktu untuk diadili. Sampai waktu yang belum diketahui, masyarakat masih tidak dapat mengakses harta mereka untuk hidup. Baru-baru ini Partai Komunis Tiongkok mengumumkan skema pengembalian uang kepada nasabah yang rekeningnya telah dibekukan.
Syaratnya adalah nasabah setidaknya telah menyetor uang sebanyak 150.000 yuan atau 22.000 dolar ke rekening mereka. Namun masalahnya adalah, sebagian besar jumlah tabungan nasabah lebih dari itu. Mereka menghabiskan uangnya untuk ditabung, namun tiba-tiba semua menghilang tidak berjejak. Masyarakat tetap akan menuntut haknya dan berharap Partai Komunis dapat campur tangan membantu permasalahan ini. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Partai Komunis Tiongkok telah menurun. Mau tidak mau, Presiden Xi Jinping harus mengembalikan kepercayaan masyarakat agar dapat mempertahankan tahtanya.